Opini Fokus. Before you go, take relax position and a deep breath for your own sake. Penguasa NKRI, melalui Corporate Secretary PT Adi Karya Persero Terbuka Farid Budianto melaporkan progres pembangunan prasarana kereta transit ringan atau LRT wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi Jabodebek telah mencapai 84,76% di awal Juni tahun 2021. Suatu hari dalam peninjauannya, Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba perjalanan LRT. Mereka menyusuri rute dari Stasiun Harjamukti Cibubur menuju Stasiun Taman Mini Indonesia Indah kemudian Pinang Ranti dan akhirnya sampai ke Dukuh Atas, Jakarta. Jokowi menyampaikan bahwa konstruksi stasiun LRT Jabodebek hingga produksi kereta, 100% dilakukan di dalam negeri. 2 jempol buat pembangunan infrastruktur transportasi massal Jabodebek. Tapi apakah juga konstruksi ini dilakukan 100% oleh teknologi dan putra-putri Nusantara sendiri? Sayang belum disebutkan oleh Jokowi. Walaupun demikian, hal itu dinilai sebagai pengalaman berharga untuk dikembangkan lebih jauh untuk masa-masa yang akan datang. Adapun proyek LRT Jabodebek sepanjang 44 km merupakan pembangunan transportasi massal terpanjang se-Nusantara dalam satu paket dengan nilai investasi atau initial outlay sebesar 23,3 triliun rupiah. Kok angkanya hampir sama ya, dengan kerugian uang rakyat yang dikemplang oleh para koruptor dalam mega skandal korupsi BUMN Jiwasraya? Dan secara ironis sekali salah satu korupsi terbesar sejak NKRI berdiri ini diwacanakan akan ditalangin oleh APBN dan hutang negara? Yo ngaunore. Jika APBN tidak dibayar oleh rakyat melalui pajak-pajak dan pungutan serta bea lainnya yang melekat di setiap produk yang dibeli dan dikonsumsi masyarakat sudah barang tentu tidak ada masalah sama sekali. Di satu sisi masif terjadi pembangunan infrastruktur luar biasa tapi di kantong yang lain secara sengaja gila-gilaan uang APBN dirompak koruptor bermental kotoran hewan. Secara matematika mak-mak. Karena hal itu rakyat harus membayar 2 kali lipat yakni, membayar untuk pembangunan infrastruktur dan ditambah membayar untuk para koruptor. Miris atau prihatin? Pembangunan hebat-hebatan dan korupsi modar-modaran tersentralisasi terjadi secara simultan di ibu kota. Tapi di dunia lain sebagai pemisalan, suatu pembangunan rel kereta di daerah Pulau Sulawesi antara Makassar ke Manado sudah hampir 10 tahun progresnya, maju sikit jalan di tempat kemudian. Kapan finishnya Om? Apakah ini namanya menjual dan mencari keuntungan dari rakyatnya sendiri melalui dagang produk-produk BUMN? Atau melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Pulau Jawa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945? Disinilah disinyalir sementara terjadi pembangunan fisik infrastruktur, di mana pada saat yang sama pembangunan tersebut men-trigger of kuat kesenjangan sosial yang luar biasa antara Jawa dan luar Jawa. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, antara pembangunan dan korupsi serta kesenjangan sosial merupakan trio action plan WW yang sementara dilakukan di negara plus 62 tercinta ini. Mereka terus menggulung ibarat ice ball atau bola salju semakin lama semakin membesar tak terkendali yang diprediksi akan terus terjadi bahkan akan melampaui ke cucu cicit kita. Apakah rakyat semua daerah yang merasakan ketidakadilan yang sama harus melakukan mosi tidak percaya kepada pusat? Wallahualam. Loh kok jadi omongin kesenjangan sosial ya? Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7% progres pembangunannya dan tadi kita mencoba keretanya halus, nyaman,
kecepatannya juga baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali. Berkibarlah